Entrepreneur Talk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begins, kembali kita berjumpa di kanal YouTube Bulukumba Entrepreneur TV, TV liputan motivasi dan inspirasi. Begins, kali ini kita berada dalam segmen Bicara Bulukumba Entrepreneur Talk yang mencoba memberikan sosok inspiratif dalam bincang-bincang santai penuh inspirasi. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi, sekaligus setiap tutur kata dan lakon sosok yang kami hadirkan bisa menjadi rujukan buat kita semua. Begins, pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan soal PKH atau Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial tahun 2007. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan, akses terhadap berbagai fasilitas sosial. Namun di balik itu semua, visi misi PKH sesungguhnya adalah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Nah, bagaimana implementasi, bagaimana dampak atau efek dari PKH untuk Bulukumba khususnya Kecamatan Kajang? Kenapa saya sebut Kecamatan Kajang? Karena narasumber saya atau tamu saya yang hadir pada kesempatan kali ini adalah pendamping PKH untuk wilayah Kecamatan Kajang. Nah, saya langsung sapa saja beliau. Selamat sore Bung Nasrul. Selamat sore. Gimana kabarnya Bung Nasrul? Alhamdulillah baik Bung Senal. Aktivitasnya hari ini gimana? Padat ya? Alhamdulillah padat sekali. Ya, jadi mungkin Anda dan saya sudah mengenal Bung Nasrul, tetapi saya pengen Bung Nasrul lebih memperkenalkan diri lagi lebih jauh. Termasuk misalnya namanya, kemudian kuliahnya di mana, aktivitasnya waktu kuliah. Mohon untuk disampaikan kepada pencinta Bulukumba Entrepreneur TV. Silakan Bu. Iya, terima kasih banyak Bung Senal. Ya, nama lengkap saya Nasrul Sani SPD. Ya, saya dari lulusan Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Nah, jadi memang sejak kemahasiswaan itu saya aktif di berbagai organisasi, termasuk organisasi himpunan mahasiswa Islam. Pernah menjadi sekretaris jenderal di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Luar biasa. UNM, menjadi ketua komisariat himpunan mahasiswa Islam Fakultas Seni dan Desain Cabang Makassar, serta saat ini dan saya juga menjadi mahasiswa pecinta alam dan seni budaya MPS Mimesis FST UNM. Luar biasa. Ya. Ternyata Anda dulu aktivis juga ya Bung. Ya, betul. Ya, kemudian sejak kapan Anda menjadi pendamping di PKH? Ya, saya lulus di pendamping PKH itu di tahun 2016 di September, dan saya aktif di bulan September 2016 pada saat itu, dan ini sudah 4 tahun saya meniti karir di menjadi pekerja sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Anda kalau saya tidak salah kan pendamping di Kecamatan Kajang. Ya. Itu untuk berapa desa? Yang saya tangani di Kecamatan Kajang itu ada 2 desa, Desa Bontobaji sama Desa Lolisan. Ya, Bung Nasrul, mungkin Anda bisa sampaikan bagaimana kondisi masyarakat sebelum tersentuh program PKH di 2 desa ini khususnya? Iya, gambaran umum secara umumnya 2 desa ini ketika mereka belum tersentuh program harapan, artinya betul-betul sangat miris juga sebenarnya pada kita dari Komisi Sosial, di mana
masih banyak orang-orang yang kemudian harusnya layak menerima tapi tidak menerima. Nah, jadi program PKH kemudian hadir di Kecamatan Kajang khususnya Lisan itu kemudian berdampak perubahan pada ibu-ibu penerima keluarga harapan ini atau KPM, karena di suatu sisi program ini bukan hanya kemudian memberikan bantuan saja, tapi ada kemudian semacam kewajiban yang mereka harus ikuti, yang dimana kewajiban itu ya mereka harus hadir pada saat pertemuan atau namanya P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Itu secara berkala, Bung ya? Iya, itu secara berkala, Bung Senan. Setiap bulan? Setiap bulan. Nah, karena kita sudah mapping ini semua KPM berdasarkan kelompok dan per dusun mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi terlepas kewajiban dari pertemuan P2K2 ini, mereka juga harus kemudian anak didik dari pendidikan ini yang menerima PK harus kemudian aktif rajin ke sekolah. Rajin ke sekolah, minimal kehadiran di sekolah itu 85%. Nah, 85%. Itu baik, itu untuk tingkat pendidikan ya. Dan kalau untuk tingkat kesehatan, bumil maupun balita harus kemudian rajin memeriksakan kondisi kehamilan maupun kesehatan bayi-bayi kita itu sendiri. Seperti itu Bu Sunana. Dalam proses pendampingan Bung Asrul ini tiap hari ke lokasi atau gimana nih Bung? Kalau proses pendampingan terkadang kita memang ada jadwal, di mana kita harus rutin ke lapangan. Bahwasanya dalam sebulan itu ya kadang 2 kali sampai 3 kali ke lapangan, bahkan sampai 4 kali biasanya. Karena kita terkadang kalau PKH itu ya kita pernah waktu ya, bukan kemudian semacam ASN yang jam sekian tiap bulan. Jadi kita ini PKH harus siap standby 24 jam. Kapan dibutuhkannya kita harus hadir. Seperti itu. Ya, kemudian Anda tadi gambarkan bagaimana kondisi sebelum PKH hadir di Kajang. Kemudian dalam proses perkembangannya, bagaimana kondisi sekarang yang paling tidak ada efek yang dirasakan oleh masyarakat di sana? Iya, buktinya postulat kalau efek yang dirasakan dari desa ini, alhamdulillah sudah banyak efek. Artinya yang kemudian dulunya biasa-biasa saja, kini menjadi luar biasa. Bahkan saya gambarkan itu salah satu KPM saya namanya Ibu Suwarni itu, yang awalnya sangat miris juga bisa dilihat karena saya yang pertama temui langsung di rumahnya pada saat itu, sehingga berjalannya waktu di menerima PKH, kondisi sosial ekonomi itu sudah mulai berubah. Karena kami SDM PKH kemudian harus memotivasi KPM bahwasanya program ini bukan program yang kemudian selalu ada. Yang namanya program bisa saja hilang atau bagaimana. Ketika tembuk pimpinan tertinggi misalnya presiden berubah, bisa saja kebijakan itu berubah. Betul, iya. Ya. Jadi kita mengedukasi masyarakat bahwasanya bahwa bantuan itu dimanfaatkan sebetul-betulnya, baik dari bantuan pendidikan, kesehatan, setelah itu menabung untuk modal usaha kan, atau semacamnya. Buktinya hari ini Bu Suwarni menabung, sehingga dengan tabungan dia itu ya dia jadikan modal usaha ternak ayam petelur seperti itu. Dan omset yang dilihatkan semuanya Bu Suwarni sudah sampai 15 juta, 20 juta per bulan. Luar biasa. Ya, sehingga kemarin saya sudah mengeluarkan dia di bulan 6 karena dia termasuk kategori KPM sudah sejahtera, sudah mampu. Itu berapa lama jadi penerima manfaat PKH? Dia terdaftar 2016 dan berakhir di 2020. Seperti itu. 4 tahun ya. Dia 4 tahun. Kemudian sebenarnya apa sih syarat untuk menerima PKH ini? Ya, syarat untuk menerima PKH ini sebenarnya Bung Senad ya, yang pertama ya dia harus terdaftar dulu di DTKS namanya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang kedua, PKH itu ya harus bersyarat, ya syaratnya harus memiliki komponen pendidikan,
kesehatan sama kesejahteraan sosial. Seperti itu Bung Senal. Nah, kemudian ini kan masa pandemi COVID ya. iya. Mungkin ada kebijakan tambahan untuk penerima PKH. Katakanlah misalnya yang tadinya bantuannya hanya sekian misalnya, tapi karena COVID ini itu berubah jadi sekian misalnya. Ada perubahan-perubahan begitu, Bung ya? Iya, kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini yang kemudian tadinya PKH itu penyalurannya per triwulan, Iya. pemerintah mengeluarkan kebijakan PKH itu dicairkan per bulan. Per bulan. Nah, itu terhitung kemarin di bulan April itu sebulan per bulan, dan di bulan Oktober ini kembali normal lagi. Oh, sudah normal. Sudah normal per Per bulan lagi. Iya, per triwulan lagi. Iya. Nah, terlepas dari kebijakan yang lain, sebenarnya banyak program yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial, dan saat ini kita lagi sibuk-sibuknya tentang penyaluran BSB namanya, bantuan sosial beras. Nah, bantuan sosial beras ini buat ibu-ibu penerima PKH. Nah, beras itu sebanyak 3 bulan ya, langsung dicairkan selama 3 bulan. Jadi 15 kilo berarti kurang lebih mereka terima 45 kilo satu penerima keluarga manfaat. Sebelum pandemi itu belum ada program seperti itu, Bung ya? Sebelumnya ada. Oh. Itu namanya BPNT atau program sembako. Iya. Saat ini ya ada. Nah, itu kan per bulan, tapi yang mereka terima itu kan berdasarkan kalau tidak salah ya, mereka kalau BPNT itu ada beras, ada telur, Iya. ada yang jelas berhubungan dengan kebutuhan nutrisi mereka ini. Seperti Tadi sempat Anda singgung soal ada pendampingannya yang sudah mundur. Iya. Kalau boleh saya tahu itu sudah berapa orang yang mundur dari program Keluarga Harapan ini? untuk saat ini kalau saya secara pribadi sudah 5 orang. 5 orang yang mundurkan secara sukarela, karena mereka sudah mengatakan siap untuk mundurkan diri karena mereka sudah mampu atau sudah sejahtera. Seperti itu. Iya. Kemudian juga sempat ada di media, ini lagi-lagi dampingannya Bung Asul, anak salah seorang pendamping PKH itu lulus CPNS di desa Bontobaji, Bung. Iya, betul dia. Ya, dan bahkan kalau saya tidak salah, ini pertama di desa itu yang jadi CPNS. Benar demikian seperti itu, Bung? Iya, betul Bung Senal, bahwasanya salah satu anak dari penerima manfaat ini itu kemudian CPNS ya, tapi secara anunya sebenarnya kita sudah tahu kalau dia yang lulus sebenarnya Bung Senal, karena dinilai SKD dan SKB dia tertinggi. Nah, seperti itu. Sekalipun memang belum keluar pengumuman resminya. Nah, tapi saya sudah merasa dia sudah lulus. Seperti itu. Nah, kalau kemudian dia menjadi ASN pertama di situ, itu memang benar. Itu memang benar, dan menariknya lagi karena dia menjadi ASN pertama anak KPM se-Indonesia. Luar biasa, Bu. Iya. Itu yang menjadi menarik. Iya. Karena di Bontobaji itu memang ada ASN tapi bukan orang asli situ. Iya. Ternyata orang dari luar yang mengajar di situ, menjadi ASN di situ. Nah, ini pertama kali ini. Yang menarik ini se-Indonesia, Bung. Iya. Satu-satunya di Indonesia yang lulus jadi CPNS. Itu bagaimana cara Anda memotivasi sampai ada semangat, ada minat untuk kemudian jadi CPNS itu? Mungkin tidak lepas dari peran dan motivasi Anda mungkin seperti itu. Sebenarnya memang menarik karena saya mendampingi keluarga penerima manfaat itu sudah 4 tahun. Jadi hubungan saya dengan ibu-ibu ini sebenarnya bukan hubungan antara bawahan sama atasan, tapi hubungan saya itu seperti kekeluargaan sendiri. Nah, jadi kedekatan emosional antara pendamping dan ibu-ibu ini sangat erat. Nah, jadi terlepas memberikan motivasi kepada ibu-ibu, saya harus juga melihat kondisi mereka yang mana kemudian mampu untuk seperti contohnya ini Ibu Darmawati ya, yang ibu ini, karena ibu ini memang sesungguhnya dia betul-betul memanfaatkan dana PKH. Mengapa kemudian dia memanfaatkan dana PKH? Karena itu tadi
uang PKH itu digunakan untuk membiayai anaknya sekolah. Jadi ya betul. Anaknya sudah tamat sampai kuliah, bahkan sampai kuliah pun masih uang PKH digunakan. Sehingga motivasi saya itu kepada anaknya setelah lulus kemarin, saya bilang coba mendaftar deh, karena jadi dia tidak lama jalannya Pak Senal. Dia belum sampai setahun dia lulus, kurang lebih 5 bulan ya ada pendaftaran CPNS. Lulus. Saya kemudian mencoba untuk daftar saja, coba daftar saja. Apalagi kan gini sifatnya ya, ASN sekarang terbuka, transparan. Iya, daftar saja. Kalau res tidak kemana. Saya bermotivasi, akhirnya daftar, akhirnya Allah menghendaki ya, alhamdulillah lulus. Seperti itu ya. Jadi motivasi kepada saya sebenarnya, kepada ibu-ibu penerima keluarga harapan ini selalu memang saya genjot Bung Senal bahwasanya kita harus keluar dari PK sebisa mungkin kalau sudah ada yang mampu. Tidak perlu selalu mengharap sama bantuan, karena saya merasa bantuan ini bukan narkoba yang selalu kecanduan. Bung Senal, bukan narkoba yang selalu kecanduan. Seperti itu. Jadi saya mencoba bagaimana mengubah message mereka. Kalau ada pertemuan selalu saya ingatkan bahwasanya kalau ada yang ingin keluar silakan angkat tangan. Kalau ada yang ingin mencoba untuk silakan angkat tangan, karena itu tadi, karena peran seorang pendamping sebenarnya bukan pada saat kita menyalurkan bantuan, kita melanjutkan pemutahiran, tapi bagaimana kemudian kita mengubah pola hidup mereka. Seperti itu. Kemudian saya tanya, apa kita harus tunggu mereka yang harus secara sukarela mengundurkan diri, atau ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari pendamping, misalnya bahwa si A ini sudah tidak layak lagi masuk di PKH karena ya sudah masuk kategori mampu, atau bagaimana Bung Asrul? Sebenarnya Bung Senal, sebenarnya kita tidak menunggu. Semuanya inisiatif pendamping bagaimana kemudian mendekati secara persuasif, karena yang namanya graduasi mandiri namanya Bung Senal di PKH itu harus pendekatan bagaimana kemudian perlahan-perlahan untuk mengedukasi KPM. Karena kalau kita langsung datang tiba-tiba keluar jika tidak sudah mampu, itu kan ada juga sebenarnya emosional. Jadi kita pendamping mencoba melihat kondisi, kalau perlu ya dekati perlahan-lahan, bagaimana kemudian menegosiasi, bilang Bu, tapi kalau kita merasa sudah mampu bisa mengundurkan diri, sehingga kita menjelaskan begini-begini seperti itu ya, mereka juga sepakat. Terlepas dari itu juga ya, kalau seumpama hal-hal ini yang kita lakukan kan terkadang juga aparat desa kan meminta. Yang namanya guru mandiri itu ketika aparat desa punya setujui pendamping, ya kan ya pasti bisa juga masih dengan cara seperti itu, terlepas dari kita harus menunggu mereka. Tapi kalau kita melihat kondisi di lapangan memang sudah ada yang mampu, di pendekatan secara persuasif itu kemudian tidak bisa dibedakan ya. Salah satunya kita kemudian mencoba komunikasi dengan aparat desa seperti itu. Ya, Bung Asrul, di beberapa tempat saya pernah menyaksikan penerima PKH itu dipesangi stiker bahwa ini masuk keluarga penerima program PKH, masuk kategori keluarga miskin. Apakah langkah itu juga dilakukan di Bulukumba misalnya sebagai bagian dari upaya untuk upaya untuk mundur lah secara sukarela seperti itu, Mas Dura? Iya, sebenarnya Bung Senal memang itu sudah dilakukan sebenarnya di sejak pengusulan Dinsos itu sudah mengajukan sebenarnya pengusulan pemasangan pelabelan ya sebenarnya ke keluarga penerima manfaat. Namun COVID ini yang kemudian sehingga itu tertunda. Tapi ada kemudian desa di Bulukumba itu inisiatif sendiri melakukan itu. Itu desa Dampang ya, desa Dampang Bung Senal. Dia menggunakan anggaran pribadi itu untuk melabel semua rumah keluarga penerima manfaat seperti itu. Karena ini sebenarnya strategi juga sebenarnya ketika kita melabel, bila mana ada kemudian keberatan salah satu penerima, maka dia berhak
bertanda tangan di situ kalau dia tidak menerima apa rasanya. Iya, iya, iya. Nah, kalau dia tidak menerima di dalam rumahnya, maka dia siap bertanda tangan untuk mengundurkan diri, Bung Senang. Seperti itu. Ya, jadi tadinya ada anggaran di dinas sosial Ya, untuk nah. pelabelan itu, tapi karena ada Covid, nah. terpaksa dialihkan. Iya, dialihkan begitu. Ya, dan diminta oleh kepala desa yang punya niat. Iya, yang punya niat, iya. Nah, jadi sifatnya sukarela. Iya, sukarela. Memberikan Betul. label kepada masyarakat penerima PKH ya. Iya, betul. Sejak ini desa Dampang, desa lain belum ada. Belum ada. Belum Cuma ada. satu desa Dampang. Baik Pak Sul, cukup menarik diskusi kita pada kesempatan kali ini. Iya. Dan di hadapan Anda silakan Oh iya. ini minum. Ya. Tuh, sebelum saya kasih kesempatan untuk closing statement pada diskusi kita pada kesempatan Iya. kali ini, saya mau berikan semacam challenge Iya. atau tantangan. Nah, itu berlaku buat tamu saya yang hadir di setiap episode Bitsol ini. Iya, iya. Pertama Pak Sul, Anda pilih PKH atau PNS? Milih PK atau PNS harus jawab ya. Iya, salah satunya ya. Kalau memilih PK atau PNS ya, mungkin PK akan menjadikan ASN saya nantinya. Oh, gitu. Seperti itu ya. Bukan PKH atau pengusaha? Bukan PK atau pengusaha. Iya. Kalau dua-duanya mungkin ada masalah juga sebenarnya kan, tapi tidak jadi masalah kalau soal itu. Iya, iya. Nah, Kemudian challenge berikutnya, mana lebih berat, kapas 100 kilo atau besi 100 kilo? iya, mungkin berat besi 100 kilo. Dengan kapas 100 kilo? Iya. Iya. Ya, berikutnya, bila gajah jadi ayam, lalu anjing jadi ayam, Iya. dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Coba bisa diulang tadi. Ya. Bila gajah jadi ayam, Iya. lalu anjing jadi ayam, Iya. dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Ayam menjadi apa ya? Saya kayaknya ada yang lain. Ya. Saya tidak tahu. Ayam jadi banyak. Oh iya, betul, ayam jadi banyak ya. Iya, kemudian yang terakhir, tentara yang paling kecil itu tuh tentara apa, Bung Azwar? Semut. Tentara sekutu. Sekutu ya ya. Ya baik, itu tantangan kita untuk mencairkan suasana challenge kita pada kesempatan kali ini. Iya. Mungkin sebagai bagian akhir dari diskusi kita, yaitu closing statement, saya mau mendengar apa harapan-harapan Anda terhadap penerima PKH ini. Silakan Bu. Iya, akhir kata mungkin buat closing statement bahwasanya buat seluruh penerima program keluarga harapan di Bulukumba, manfaatkan bantuan sebaik-baik mungkin, baik dari pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Nah, dan bila mana kemudian ibu-ibu merasa sudah mampu, tolong beritahukan sama pendampingnya agar mundur dengan sukarela atau berlangsung mandiri, karena kita ingin melihat Kabupaten Bulukumba secara khususnya itu ingin melihat angka kemiskinan juga akan terus menurun karena upaya pemerintah pusat dengan kehadirannya program ini itu kemudian menurunkan angka kemiskinan seperti itu. Ya, terima kasih Bung Azwar atas kesempatannya hadir di tempat ini dalam acara Bitsol Bulukumba Entrepreneur Talk. Nah, Anda pencinta Bulukumba Entrepreneur TV, demikian diskusi saya pada kesempatan kali ini, dan kita berjumpa di episode berikutnya. Namun harapan saya, jangan lupa channel ini di subscribe, di like, di komen, dan di share. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.